Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Pramudia Sawitri dari jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan challenge ketiga dari Bakti dengan tema maraknya pinjaman online ilegal. Soal yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online? Faktor-faktor yang cukup beragam untuk bisa menjadikan seseorang terjebak dalam pinjaman online. Di antaranya yang pertama, adanya kebutuhan mendesak. Sebagian masyarakat mungkin ada yang memiliki keterbatasan finansial yang menyebabkan sulitnya menyambung hidup. Rata-rata masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli makan, biaya pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi yang mudah diakses serta pengajuannya yang begitu mudah. Faktor ini yang menjadikan banyak orang terlibat dalam pinjaman online. Apalagi pinjaman online ilegal sering menawarkan banyak kemudahan, seperti tidak adanya jaminan, hanya memerlukan KTP serta foto selfie, pencairan yang cepat, dan sebagainya. Yang ketiga, rendahnya literasi keuangan digital. Masyarakat Indonesia terbilang tidak memiliki literasi keuangan digital yang bagus. Hanya sedikit orang yang memahami literasi keuangan dan juga digital. Lalu soal yang kedua, apa dampak negatif yang ditimbulkan dari akibat pinjaman online ilegal tersebut? Dampak negatif dari pinjaman online ilegal bukan hanya bunganya yang besar, tetapi juga berdampak pada kehidupan peminjam, termasuk seperti rumah tangga yang berantakan sampai dengan bunuh diri. Hal itu terjadi karena peminjam pinjaman online tidak mampu membayar. Pada akhirnya, mereka memiliki dampak masalah yang jauh lebih besar. Dampak negatif dari peminjaman online yang pertama adalah hutang berlebih. Jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman online dapat menyebabkan penumpukan hutang yang lebih cepat. Peminjam akan tergoda untuk mengambil lebih banyak pinjaman untuk membayar pinjaman yang ada, lalu menciptakan lingkungan hutang yang lebih sulit untuk diatasi. Yang kedua, beban keuangan berat. Suku bunga tinggi atau biaya tambahan dalam pinjaman online dapat mengakibatkan pembayaran bulanan yang tinggi. Ini bisa mengakibatkan beban keuangan yang berat dan mengurangi daya beli peminjam. Yang ketiga, ada stres keuangan. Utang yang meningkat dan beban keuangan yang berat dapat menyebabkan stres dan tekanan emosional pada peminjam, mengganggu kesejahteraan mental dan juga emosional. Yang keempat, ketergantungan pada peminjam. Jika seseorang terlalu sering mengandalkan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, ini bisa mengarah pada ketergantungan yang tidak sehat pada peminjam dan menghalangi pengembangan kebiasaan keuangan yang baik. Yang kelima, keamanan data. Jika informasi pribadi dan keuangan peminjam tidak dijaga oleh platform dari pinjaman online tersebut, resiko pencurian identitas atau penipuan akan semakin meningkat. Soal ketiga, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apa yang akan dilakukan bila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, cek di website OJK. Sebelum melakukan pinjaman online ilegal, sebaiknya kita mengecek terlebih dahulu di web resmi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pastikan apakah perusahaan pinjaman online tersebut terdaftar dalam vintage, peer-to-peer lending atau tidak. Yang kedua, pastikan rekam jejak digitalnya. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti kebocoran data pribadi ke institusi legal, Anda sebaiknya memeriksa dulu legalitas serta rekam jejak pinjaman online yang akan digunakan. Yang ketiga, cek aplikasi dan situs-situsnya. Lalu, bagaimana jika seseorang sudah terjebak dalam pinjaman online ilegal? Segera lunasi pinjaman yang Anda ajukan. Apabila tidak mampu untuk membayar, lakukan negosiasi seperti perpanjangan waktu pembayaran. Jangan sampai melakukan hal gali lubang tutup lubang. Blokir nomor telepon yang melakukan penagihan secara tidak beretika. Laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan polisi agar dilakukan pemblokiran terhadap pinjaman online tersebut.